Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait bab sistem pencernaan pada manusia kelas 8. Capaian pembelajaran yang akan kita lewati, yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan atom dan senyawa sebagai unit terkecil penyusun materi, serta sel sebagai unit terkecil penyusun makhluk hidup, mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan, serta melakukan analisis untuk menemukan keterkaitan sistem organ dengan fungsinya, serta kelainan atau gangguan yang muncul pada sistem organ tertentu. Misalnya, sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem pernafasan, dan sistem reproduksi. Makanan merupakan sumber utama bagi makhluk hidup. Tanpa makanan yang masuk ke dalam tubuh, manusia dapat mati karena tidak punya energi untuk bertahan hidup. Coba kita pikirkan, apa yang terjadi jika kita tidak makan sehari saja? Tentu tubuh kita akan lemas dan tidak berenergi. Begitu penting peran kandungan makanan. Oleh karena itu, kalian harus tahu apa saja jenis makanan dan kandungan gizi di dalamnya. Kemudian, bagaimana makanan-makanan tersebut dapat dicerna di dalam tubuhmu, serta apa saja makanan yang baik untuk tubuhmu. Nah, coba kalian ingat-ingat dalam sehari ini apa saja yang telah kalian lakukan. Nah, mulai dari bangun tidur, kemudian mandi, sarapan, berangkat sekolah, belajar, kemudian mengikuti ekskul, pulang sekolah, dan belajar di rumah. Nah, coba kalian pikirkan, kira-kira apakah kalian merasa gizi harian kalian tercukupi untuk menunjang kegiatan sehari-hari yang sudah kalian lakukan sebelumnya? Nah, coba kita cek dengan kita pelajari materi hari ini. Yang pertama yang akan dibahas adalah terkait nutrisi. Apa sih nutrisi itu? Nah, nutrisi adalah zat yang dibutuhkan makhluk hidup sebagai sumber energi. Nutrisi dalam tubuh. Nutrisi dalam makanan ini dapat berupa karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Nah, yang akan kita bahas pertama kali adalah karbohidrat. Karbohidrat ini merupakan senyawa kompleks yang tersusun dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen sebagai bahan pembentuk gula sederhana dan gula yang kompleks. Fungsinya yaitu sebagai sumber energi. Tubuh manusia menyimpan karbohidrat di organ hati dan otot. Nah, kira-kira di kehidupan sehari-hari kita bisa menemukan karbohidrat di makanan apa saja ya? Nah, makanan-makanan pokok biasanya mengandung karbohidrat yang cukup banyak. Contohnya nasi, nah, yang berasal dari beras, kemudian jagung, beras gandum, kentang, ubi-ubian, kemudian buah-buahan tertentu, dan madu. Untuk makanan yang sudah diolah, seperti roti, mie, itu juga mengandung karbohidrat. Nah, kemudian yang kedua yaitu protein. Protein ini adalah zat gizi yang terdiri dari beberapa unsur kimia, seperti karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Fungsi protein ini adalah membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, membentuk hormon dan enzim, sumber energi, dan membentuk antibodi. Untuk protein ini sumber protein ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu protein hewani, yang kedua protein nabati. Untuk protein hewani ini protein yang berasal dari hewan, sedangkan protein nabati
Ini adalah protein yang sumbernya berasal dari tumbuhan. Contoh protein hewani yang pertama yaitu daging hewan seperti daging ayam, daging kambing, daging sapi, dan daging hewan lainnya yang halal dikonsumsi. Kemudian susu, ikan, telur ayam, telur bebek, telur puyuh itu mengandung protein. Dan olahan susu seperti keju. Kemudian untuk yang sumber protein nabati itu contohnya seperti di sayuran brokoli, kemudian kacang-kacangan kayak kacang panjang, kayak kacang hijau, kacang merah. Nah, kalau di Jawa ada namanya kacang tolo. Nah, kedelai itu juga ada. Olahan kedelai itu seperti tahu dan tempe yang biasa kita konsumsi sehari-hari ternyata mengandung protein nabati yang cukup baik. Nah, untuk selanjutnya setelah protein ada lemak. Apa sih lemak itu? Nah, lemak ini merupakan sumber energi yang menghasilkan kalori yang paling besar bagi tubuh. Fungsi lemak ini adalah sebagai sumber dan cadangan energi. Kemudian sumber lemak, mohon maaf itu ada kesalahan ketik ya. Nah, untuk sumber lemak hampir sama dengan protein seperti tadi. Untuk lemak ini juga terbagi menjadi dua, ada sumber lemak hewani dan sumber lemak nabati. Untuk sumber lemak hewani, ini asalnya seperti lemak daging, kemudian mentega, susu, ikan basah, telur, dan minyak ikan. Sedangkan yang sumber lemak nabati, contohnya ada di buah kelapa, kemudian kemiri, kacang-kacangan, alpukat, dan buah-buah lainnya. Atau mungkin sayur lainnya yang belum disebutkan di sini. Nah, lemak ini sangat bermanfaat bagi tubuh, tapi jika terlalu banyak juga dapat kurang kurang baik di tubuh ya. Jadi jangan terlalu banyak makanan yang berlemak juga. Nanti bisa-bisa tubuh kalian bukannya tumbuh ke atas tapi tumbuh ke samping ya. Nah, untuk selanjutnya garam mineral. Garam mineral ini dibutuhkan secara sendiri-sendiri maupun kelompok. Nah, masing-masing mempunyai peranan tertentu di dalam tubuh kita. Jenis-jenis garam mineral yang ada di dalam tubuh, ini contohnya seperti kalsium, fosfor, zat besi, fluor, iodium, natrium, klor, kalium, zat belerang, kemudian unsur magnesium, unsur seng, dan unsur tembaga. Nah, sumber garam mineral itu ada beberapa macam. Yang pertama, susu dan olahannya. Nah, susu ini banyak mengandung kalsium, sehingga bisa membantu tulang dan gigi kita itu tetap kuat. Begitu pula dengan keju, karena keju merupakan turunan dari susu. Kemudian kuning telur, mentega, nah, udang, kerang, biji-bijian, dan sayur-sayuran itu juga mengandung banyak garam mineral. Kemudian garam yang biasa kita konsumsi itu juga mengandung yodium. Kemudian ikan juga banyak mengandung garam mineral yang bisa dimanfaatkan oleh tubuh kita. Kalau biji-bijian itu biasanya banyak mengandung natrium. Kemudian jagung, kacang-kacangan itu juga bermanfaat bagi tubuh kita. Kemudian yang tak kalah penting dari
seperti karbohidrat, protein, lemak, kemudian garam mineral. Ada yang lebih penting lagi di tubuh kita, yaitu vitamin. Vitamin ini merupakan molekul organik yang diperlukan makanan dalam jumlah yang sangat kecil. Akan tetapi, defisiensi vitamin dapat menyebabkan permasalahan yang berat. Maksudnya defisiensi vitamin ini adalah kekurangan vitamin di dalam tubuh kita. Nah, vitamin ini ada dua macam kelompok. Ada vitamin yang bisa larut dalam air, ada vitamin yang bisanya larut dalam lemak. Sehingga masing-masing ini sangat diperlukan tubuh kita. Nah, tipenya tadi untuk vitamin yang larut dalam lemak itu antara lain vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Untuk vitamin A itu contohnya seperti buah tomat, buah stroberi, kemudian wortel. Nah, untuk vitamin D, ini kalian bisa memanfaatkan sinar matahari di pagi hari. Fungsi vitamin A itu untuk menjaga kesehatan mata kita, sedangkan untuk yang vitamin D itu untuk menjaga kesehatan tulang, kemudian tubuh kita. Nah, kemudian vitamin E dan vitamin K ini juga larut dalam lemak. Sedangkan tipe yang kedua yaitu vitamin yang larut dalam air, contohnya vitamin C dan vitamin B. Vitamin B ini banyak ya, macamnya ada B1, B2, dan B12. Nah, kalau vitamin C ini biasanya ditemukan pada buah-buahan yang agak sedikit masam, seperti jeruk, kemudian lemon, kemudian stroberi juga itu masuk ke vitamin C, kemudian banyak macam lainnya. Untuk vitamin B itu juga banyak kita jumpai di beberapa kacang-kacangan, itu banyak mengandung vitamin B. Sehingga kita, apalagi kalian yang masih membutuhkan nutrisi, membutuhkan vitamin karena sedang di masa-masa pertumbuhan. Jadi banyak-banyaklah makan makanan yang bergizi. Nah, yang terakhir yaitu air. Air ini merupakan nutrisi yang paling penting karena 70% dari tubuh kita ini terdiri dari air. Air ini membantu untuk mengatur suhu normal tubuh kita dan untuk membantu pembuangan sampah, sisa-sisa metabolisme dalam tubuh. Kemudian untuk menjaga agar organ tubuh kita berfungsi dengan baik, dalam keadaan normal sebaiknya kita mengkonsumsi 2 liter air per harinya, sehingga tubuh kita bisa ter terisi air dengan cukup, supaya bisa diolah dalam tubuh kita, dimanfaatkan oleh tubuh kita untuk mengatur suhu tubuh, kemudian metabolisme, dan sebagainya. Nah, pada pertemuan selanjutnya, nanti kalian akan mempelajari tentang zat aditif. Zat aditif ini adalah zat tambahan yang biasanya ditambahkan pada makanan. Nah, contoh atau macam-macam zat aditif yang akan kalian pelajari di pertemuan selanjutnya itu ada 6 macam. Yang pertama, zat pemanis, yang kedua zat perwarna, yang ketiga zat penyedap, yang keempat zat pengawet, yang kelima zat pemberi aroma, dan yang terakhir zat pengental. Untuk zat pemanis, ada pemanis alami dan pemanis buatan. Untuk pemanis alami,
itu kalian bisa memanfaatkan gula pasir, gula aren, atau gula lainnya yang masih berasal dari eee, alami ya, seperti tumbuhan, gula tebu kayak gitu. Untuk yang buatan, nanti silahkan kalian cari dari referensi-referensi atau mungkin dari buku-buku pembelajaran yang kalian miliki. Silahkan cari sebanyak-banyaknya informasi baik dari internet maupun yang lainnya. Kemudian yang kedua, zat pewarna. Sama juga dengan zat pemanis, zat pewarna juga ada 2 macam. Ada zat pewarna alami dan buatan. Untuk yang alami, biasanya kita memanfaatkan kunyit sebagai pewarna kuning secara alami. Kemudian untuk warna merah, kita bisa memanfaatkan, buah naga atau mungkin ini, untuk warna merah bisa buah naga atau ada rosella. Biasanya kalian temui tanaman rosella itu bisa dimanfaatkan sebagai satu warna. Untuk warna hijau kalian bisa memanfaatkan daun suji ya. Kemudian untuk warna lainnya silahkan kalian bisa cari lagi ya. Nah, untuk warna buatan ini juga biasanya banyak dijual di warung-warung, ada pewarna makanan yang, baik dikonsumsi, tapi terkadang ada juga orang yang nakal ya, makanan tapi diberikan pewarna buatan yang seharusnya dipakai untuk tekstil. Itu jangan sampai kita, membuat makanan menggunakan zat pewarna dari tekstil, karena itu akan membahayakan tubuh kita. Yang ketiga yaitu zat penyedap atau penyedap rasa. Penyedap rasa ini juga ada 2 macam, ada yang alami dan ada yang buatan. Untuk yang buatan ini biasanya kita sering jumpai di warung-warung, supermarket, atau mungkin minimarket, yaitu MSG, singkatan dari monosodium glutamat. Untuk yang penyedap alami, kita bisa memanfaatkan bumbu-bumbu dapur supaya makanan yang kita buat menjadi lebih sedap. Contohnya bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, kemudian salam, sereh, kayu manis, atau yang lainnya. Kalian bisa tanyakan ke orang tua kalian, terutama ke ibu kalian yang biasa masak, kira-kira zat penyedap alami apa saja yang biasanya digunakan di dapur atau ketika masak, ya. Kemudian zat pengawet. Untuk proses pengawetan ini biasanya dilakukan penggaraman, pemanisan, kemudian penjemuran, ya. Untuk penggaraman biasanya ini dilakukan untuk, mengawetkan ikan-ikan kecil yang habis ditangkap supaya bisa lebih awet dan dijual lebih lama. Sedangkan untuk buah-buahan supaya lebih awet biasanya, buah-buahan yang seperti mangga, kemudian kedondong dan lain sebagainya itu bisa kita awetkan dengan cara proses pemanisan. Kemudian selanjutnya yaitu zat pemberi aroma. Zat pemberi aroma ini biasanya kita manfaatkan ketika membuat kue, ketika membuat makanan, snack, dan sebagainya. Yang pertama yang biasa kita jumpai yaitu pandan, karena biasa ditanam untuk tanaman pagar. Pandan ini selain rasanya selain baunya yang sedap, juga bisa dijadikan sebagai zat pewarna alami, warna hijau. Kemudian yang kedua yaitu vanili. Kalau vanili biasanya kita menjumpai sudah dalam bentuk kemasan, bukan lagi bentuknya tumbuhan. Kemudian yang terakhir yaitu zat pengental atau zat pengemulsi, contohnya ada di agar-agar. Kemudian mayones. Kemudian ketika kalian membuat kue, biasanya kalian menambahkan zat, semacam baking powder, kemudian soda kue dan sebagainya. Itu bisa dijadikan sebagai zat pengental atau
zat pengemulsi. Nah, ini awalan dari zat aditif. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas lebih dalam terkait zat aditif. Namun sebelumnya saya akan memberikan tugas kepada kalian supaya kalian bisa membaca terlebih dahulu materi zat aditif sebelum pertemuan selanjutnya. Nah, cukup sekian dari saya. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Semoga penjelasan saya melalui video ini bisa bermanfaat untuk kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.